Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Estetika Fajarani. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah diajarkan setelah UTS. Nah, pada materi yang pertama itu ada pembayaran internasional, yang dimana ini adalah pembayaran transaksi yang dilakukan oleh negara yang terlibat dalam perdagangan internasional itu sendiri. Dan transaksi ini pula pada umumnya dilakukan melalui lembaga keuangan perbankan. Nah, ada 5 cara pembayaran internasional. Yang pertama itu adalah letter of credit, yang dimana ini merupakan cara pembayaran yang melibatkan beberapa lembaga keuangan seperti bank. Adapun pihak yang terlibat dalam transaksi ini yaitu pembeli atau biasa disebut dengan importir, dan penjual yang disebut dengan eksportir. Nah, yang kedua itu ada advance payment, yang dimana ini cara pembayaran yang melakukan pembayaran di muka atau membayar terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu ada open account atau yang biasa disebut dengan COD, yang dimana ini merupakan cara pembayaran yang harus mengirimkan barang terlebih dahulu baru dilakukan pembayaran setelah barang itu sudah ada. Yang keempat itu ada collection. Nah, ini merupakan mekanisme pembayaran yang menggunakan jasa bank dalam melakukan penagihan terhadap pembeli. Yang kelima itu ada konsinyasi atau titipan barang. Nah, ini merupakan cara pembayaran yang terlebih dahulu mengirimkan barangnya, dan setelah itu pembayaran akan dilakukan sesuai dengan jumlah barang yang telah terjual atau laku. Nah, selanjutnya pada materi kedua yaitu mengenai integrasi ekonomi internasional. Yang dimana integrasi ekonomi secara internasional ini bermakna penggabungan atau join antara beberapa negara yang terkait dengan kegiatan ekonomi ini. Nah, di dalam integrasi ekonomi internasional ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada pengaturan perdagangan preferensial atau private trade agreement, yaitu suatu kesepakatan perdagangan lintas negara untuk menurunkan hambatan-hambatan yang berlangsung. Yang kedua itu ada kawasan perdagangan bebas atau free trade area, yaitu semua hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif ini dihilangkan bagi sesama negara anggota integrasi ekonomi. Yang ketiga itu ada persekutuan pabean atau custom union, yang dimana ini mewajibkan semua anggota negara integrasi ekonomi menghilangkan seluruh hambatan perdagangan dan juga menyeragamkan kebijakan perdagangan terhadap negara yang bukan integrasi ekonomi. Yang keempat itu ada pasaran bersama atau common market, yang dimana ini bukan hanya kegiatan perdagangan yang dibebaskan terhadap hambatan, namun arus faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja dibebaskan dari hambatan tersebut. Yang kelima itu ada Uni Ekonomi atau Economic Union, yang dimana ini menyeragamkan kebijakan fiskal dan moneter terhadap masing-masing negara anggota yang berada dalam satu kawasan. Selanjutnya pada materi ketiga yaitu trade creation dan trade diversion. Nah, yang dimana trade creation ini masing-masing anggota sepakat untuk menghapus hambatan ekonomi antar sesama anggota yang berintegrasi, seperti penghapusan bea masuk terhadap sesama anggota integrasi setelah diberlakukannya free trade area ini, sehingga sesama negara yang berintegrasi saling menguntungkan karena selisih harga produk secara internasional lebih rendah. Nah, sedangkan trade diversion itu sendiri muncul akibat selisih harga produk negara yang berintegrasi itu lebih mahal dibandingkan dengan produk internasional, sehingga negara yang berintegrasi terpaksa harus membeli barang itu sesama anggota integrasi. Nah, dari hal tersebut tentunya merugikan, sehingga dari hal tersebut menyebabkan beberapa negara mengundurkan diri dari integrasi ekonomi. Selanjutnya pada materi keempat yaitu bentuk lembaga integrasi ekonomi dunia. Yang pertama itu ada Uni Eropa, yang dimana ini berdiri pada Maret 1957. Adapun negara Uni Eropa ini sepakat memperlakukan sistem pajak nilai tambah, yaitu metode pajak yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen. Yang kedua itu ada EFTA atau Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, yang dimana di dalam perjalanan waktu anggota integrasi mengalami pasang surut atau keluar masuk. Nah, setelah itu EFTA bergabung sepenuhnya dengan Uni Eropa dan membentuk EEA. Nah, yang ketiga itu ada NAFTA atau Amerika Serikat dan Perdagangan Bebas Amerika Utara, yang dimana pada tahun 1993 USA, Kanada, dan Meksiko mendirikan perjanjian bebas utara dengan rencana kesepakatan membebaskan segala bentuk hambatan perdagangan barang dan jasa termasuk hambatan non-tarif.
Dan yang keempat, ada integrasi ekonomi negara berkembang yang dimana terdiri dari anggota ASEAN atau Association of Southeast Asia yang terdiri dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Singapura, dan Thailand yang didirikan pada 1976. Selanjutnya materi yang kelima itu yaitu krisis ekonomi yang dimana krisis moneter ini berdampak kepada krisis ekonomi yang meluas kepada aspek sosial dan politik. Nah, adapun krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia itu sendiri salah satunya penyebabnya adalah utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah sehingga rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak cukupnya kesediaan devisa untuk membayar pokok dan bunga pinjaman yang jatuh tempo serta sistem perbankan yang lemah. Selanjutnya ada Asia itu sendiri di mana krisis di Asia ini diawali dengan turunnya nilai BET Thailand pada Juli 1997 sehingga membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah itu sendiri dan perbankan sehingga ekspor terhambat karena kurangnya bahan baku. Selanjutnya pada krisis di Amerika, salah satu disebabkan oleh lambannya lembaga pengawas pengkreditan di Amerika Serikat dalam mengantisipasi bahaya gagal bayar kredit perumahan. Nah, demikianlah beberapa penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.